warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Intan Fitriani dari Stikes Karisma Karawang. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Aldi. Nama Ibu? Nama Firman. Bapak? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang anak. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah tahu? Tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan 15 menit ya. Apakah Ibu Bapak bersedia? Sudah. Tilu. Nah, sebelumnya apakah Ibu dan Bapak sudah tahu apa itu tumbuh kembang? Belum. Baiklah, akan saya jelaskan ya. Pertumbuhan adalah tumbuhnya bayi dari segi jasmani, dan perkembangan ialah berkembangnya kepribadian bayi dari seorang makhluk yang tadinya secara mutlak bergantung pada lingkungan menjadi seorang yang secara relatif mandiri dan berguna bagi lingkungannya. Nah, di sini ada cara deteksi tumbuh kembang usia 0 sampai 12 bulan ya. Yang pertama itu dari lahir sampai 3 bulan. Mampu mengangkat kepala, mampu mengikuti objek dengan matanya, mampu melihat ke muka orang dengan tersenyum, mampu bereaksi terhadap suara atau bunyi, mampu mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Dari 3 sampai 6 bulan, mampu mengangkat kepala 90 derajat dan mengangkat dada, mulai belajar meraih benda yang ada dalam atau di luar jangkauannya, menaruh benda-benda di mulutnya, mampu tertawa dan menjerit karena gembira bila diajak bermain. Terus dari 6 sampai 9 bulan, mampu duduk tanpa dibantu, mampu tengkurap dan berbalik sendiri, mampu merangkak, meraih benda atau mendekati seseorang, mampu memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, mampu memegang benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk, mampu melempar benda-benda, mampu mengeluarkan kata-kata yang tanpa arti, mulai berpartisipasi dalam permainan tepuk tangan dan bersembunyi-sembunyian. Dari 9 sampai 12 bulan, mampu berdiri sendiri tanpa dibantu, mampu berjalan dengan dituntun, mampu menirukan suara, mampu menyatakan satu kata atau 2 kata, mampu mengerti perintah sederhana atau larangan, ingin menyentuh apa saja yang memasukkan benda ke mulutnya, berpartisipasi dalam permainan. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang 0 sampai 12 bulan? Yang pertama itu ada faktor herediter. Faktor herediter sendiri merupakan faktor yang dapat diturunkan sebagai dasar dalam pencapaian tumbuh kembang bayi. Faktor herediter meliputi faktor bawaan, jenis kelamin, ras, dan suku bangsa. Terus yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam menentukan pencapaian atau tidaknya potensi yang sudah dimiliki. Faktor lingkungan ini dapat meliputi lingkungan prenatal, yaitu lingkungan dalam kandungan, dan lingkungan postnatal. Postnatal itu yaitu lingkungan setelah bayi lahir. Faktor lingkungan prenatal, misalkan gizi pada waktu ibu hamil, zat kimia atau toksin, dan hormonal. Faktor lingkungan postnatal itu seperti budaya lingkungan. Dalam hal ini adalah budaya dalam masyarakat yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Budaya lingkungan dapat menentukan bagaimana seseorang mempersepsikan pola hidup sehat. Terus ada faktor sosial ekonomi. Bayi dengan keluarga yang memiliki sosial ekonomi tinggi umumnya pemenuhan kebutuhan gizinya cukup baik dibandingkan dengan bayi yang sosial ekonominya rendah. Yang ketiga itu ada faktor nutrisi. Nutrisi menjadi kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang selama masa pertumbuhan, dan nutrisi terdapat kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin dan air. Iklim dan cuaca. Pada saat musim tertentu kebutuhan gizi dapat dengan mudah diperoleh, namun pada saat musim yang lain justru sebaliknya. Sebagai contoh, pada saat musim kemarau, penyediaan air itu kan susah dan makanan sangatlah sulit. Olahraga dan latihan fisik dapat memicu perkembangan bayi karena dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh dapat serta dapat meningkatkan simulasi perkembangan tulang, otot, dan pertumbuhan sel lainnya. Terus ada posisi bayi dalam keluarga.
Secara umum, pertama dapat memiliki kemampuan intelektual lebih menonjol dan cepat berkembang karena sering berinteraksi dengan orang dewasa. Namun dalam perkembangan motoriknya kadang-kadang terlambat karena tidak ada simulasi yang biasanya dilakukan saudara kandungnya. Terus yang ketujuh itu ada status kesehatan. Apabila bayi berada dalam kondisi sehat, sejahtera, maka pencepatan untuk tumbuh kembang menjadi sangat mudah dan sebaliknya sebagai contoh, apabila bayi mempunyai penyakit kronis yang ada pada diri bayi, maka pencapaian kemampuan untuk maksimal dalam tumbuh kembang akan terlambat karena bayi memiliki masa kritis. Faktor hormonal. Apabila bayi berada dalam faktor hormonal yang berperan dalam tumbuh kembang bayi antara lain hormon somatropin, tiroid, dan glukortikoid. Hormon somatotropin atau growth hormone berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan dengan menstimulasi terjadinya proliferasi sel kartilago dan sistem skeletal. Terus di sini tuh ada kebutuhan dasar usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik atau asuh. Nutrisi gizi merupakan kebutuhan penting. Perawatan kesehatan dasar antara lain imunisasi, pemberian ASI, penimbangan bayi yang teratur, pengobatan kalau sakit. Tempat tinggal yang layak, higien perorangan, sanitasi lingkungan, pakaian, kesegaran jasmani dan rekreasi. Terus ada kebutuhan emosional, kasih sayang atau ASI. Pada tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu dengan bayi merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. Terus ada kebutuhan stimulasi mental atau asah. Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar, pendidikan, dan pelatihan pada bayi. Di sini itu ada stimulasi dalam tumbuh kembang usia 0 sampai 12 bulan. Di sini ada 0 sampai 3 bulan, stimulasi motorik kasarnya, posisikan bayi dalam posisi tengkurap, lakukan beberapa kali untuk melatih kekuatan motoriknya. Beri semangat bayi untuk mengangkat kepalanya dalam posisi tengkurap, meletakkan cermin atau gambar besar di depan, atau menyelaraskan wajah ibu dengan bayi memanggil namanya. Membelai kepala dan leher sehingga akan mengangkat kepalanya. Stimulasi motorik halus. Ketika bayi mengepalkan telapak tangan, ibunya dapat membuka kepalan tangannya. Jari-jari ibu menyentuh jari-jari satu persatu dan meluruskan seperti memijat. Berikan pijatan lembut di jari-jari kecil, berikan mainan yang lembut dengan warna mencolok, dan dapat juga keluarkan bunyi-bunyian untuk mendorong bereaksi. Pegang jemari bayi, kemudian lakukan gerakan lengan menyilang dan dadanya digerakkan, itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan atas, bahu, dan punggung atas. Usia 4-6 bulan, stimulasi motorik kasarnya, membunyikan mainan di atas kepala bayi, menggerakkan perlahan ke satu sisi untuk merangsang bayi untuk miring, menggulingkan badan. Baringkan dalam posisi tengkurap, kemudian bunyikan mainan di atas atau depan sehingga si kecil mengangkat kepalanya. Aktivitas ini dapat melatih otot-otot leher. Dudukkan di kursi untuk merangsang agar mampu duduk sendiri dengan pengawasan orang tua. Stimulasi motorik halusnya, berikan mainan yang memiliki pegangan dan dapat digigit sehingga bayi terus-menerus memegang. Letakkan bayi dalam posisi tengkurap, lalu letakkan mainan berwarna-warni dalam jangkauan dan biarkan bayi mencoba untuk mengambil mainan tersebut. Memberikan mainan yang berwarna kontras dan mengeluarkan suara. Usia 7-6 bulan, stimulasi motorik kasarnya, menempatkan cermin di depan bayi, biarkan dia melakukan gerakan-gerakan yang mengangkat punggung dan pantat, sertakan ayunan itu maju mundur. Mengerangkap bersama-sama bayi untuk melatih keseimbangan tubuh, latih berdiri untuk melatih otot kakinya. Simulasi motorik halusnya, lakukan gerakan dengan jari-jari, meminta bayi untuk meniru gerakan ibu, lakukan buku tutup tangan sambil bernyanyi, memberikan objek yang dapat digenggam seperti tongkat, drum, sendok, garpu, dan sebagainya, memberikan sendok plastik kecil untuk
Simulasi motorik halusnya, lakukan gerakan dengan jari-jari, meminta bayi untuk meniru gerakan ibu, lakukan buku tutup tangan sambil bernyanyi, berikan objek yang dapat digenggam seperti tongkat, drum, sendok, garpu, sebagainya. Memberikan sendok plastik kecil untuk melatihnya makan menggunakan sendok makan. Usia 10-12 bulan. Stimulasi motorik kasarnya, tempatkan mainan di lokasi yang dapat diraih, dipindahkan ke gerakan bayi, kemudian berikan semangat untuk mencapai objek sambil menepuk lantai. Ajak bayi mencoba berjalan di rumput, taman atau kebun. Stimulasi motorik halusnya, siapkan sebuah kotak mainan dan isi dengan berbagai mainan. Stimulasi bayi untuk memindahkan objek dan tempat yang kemudian diletakkan pada tempatnya kembali. Beri kesempatan bayi untuk makan menggunakan sendok plastik dan makan sendiri di kursinya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, untuk usia 3-6 bulan itu biasanya udah bisa apa aja ya Bu? Mampu mengangkat kepala 90 derajat dan mengangkat dada. Mampu belajar meraih benda yang ada di dalam atau di luar jangkauannya. Menaruh benda-benda di mulutnya. Mampu tertawa dan menjerit karena gembira bila diajak bermain. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah. Nah, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ibu izin bertanya, sebenarnya makanan bernutrisi yang dikonsumsi oleh orang tua itu berpengaruh ke tumbuh kembang anak nggak? Sangat berpengaruh. Nutrisi menjadi kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang selama masa pertumbuhan. Dalam nutrisi terdapat kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin dan air. Apakah sudah jelas? Cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk stimulus motorik yang halusnya itu pada usia 3-6 bulan apa aja, Bu? Stimulus halusnya itu memberikan mainan yang memiliki pegangan yang dapat digigit sehingga bayi terus-menerus menggenggam. Letakkan bayi di dalam posisi tengkurap. Letakkan mainan berwarna-warni dalam jangkauan. Biarkan bayi mencoba untuk mengambil mainan tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Di sini saya akan membagikan leaflet ya. Ya. Makasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.